Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan tentang bagaimana cara mengisi tiket penerbangan, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang apa sih peraturan yang terkait dalam penerbangan domestik, baik itu internasional maupun nasional. Nah, jadi salah satu peraturan yang saya ambil di sini yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana menurut Undang-Undang Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Mengapa demikian? Sebagai upaya untuk mewujudkan keselamatan penerbangan tersebut, yang mana negara telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait aturan keselamatan penerbangan. Nah, di antara regulasi itu salah satunya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang standar keselamatan penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil. Nah, kemudian apa sih persyaratan sebelum melakukan penerbangan? Nah, dalam melakukan penerbangan ini kita sebagai penumpang daripada pesawat juga ada persyaratan yang tentunya harus kita lakukan, yaitu pada umumnya adalah yang pertama memesan tiket pesawat, yang kedua mengecek barang bawaan, yang ketiga datang 2 jam lebih awal sebelum jam penerbangan, yang keempat melakukan check-in dan pemeriksaan, yang kelima mengetahui letak pintu keberangkatan. Nah, ini sangat penting karena kalau misalnya kita tidak tahu pintu mana yang akan kita lewati pada saat penerbangan, bisa jadi nanti kita tersesat dan kemudian kita ditinggal oleh pesawat. Yang keenam, yang ketujuh yaitu mencari tempat duduk yang sudah tertera. Jadi tempat duduknya itu sudah tertulis pada tiket yang telah diberikan kepada kita. Nah, kemudian di sini saya juga mengambil persyaratan yang diedarkan pada tahun 2022, yang ini juga merupakan prosedur naik pesawat berdasarkan surat edaran pada saat COVID-19. Nah, persyaratannya adalah usia minimal 18 tahun. Jadi dan sudah divaksin. Jadi itu adalah salah satu kewajiban kita adalah. Yang kedua, PPDN warga negara asing berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun ke atas wajib mendapatkan vaksin kedua. Kemudian usia 6-17 tahun wajib mendapatkan vaksin dosis kedua. Kemudian usia 6-17 tahun berasal dari perjalanan luar negeri bebas dari kewajiban vaksinasi, dan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dari COVID-19. Nah, jadi mungkin itu saja beberapa persyaratan umum yang bisa saya share ke teman-teman ya. Dan kemudian 5 singkatan glosari yang menjelaskan apa dan bagaimana kewajiban penumpang pada saat penerbangan. Nah, tentunya itu juga ada ya teman-teman. 5 singkatan glosari yang saya ambil di sini yaitu, nah teman-teman, jadi singkatan glosarinya di sini saya ambil adalah yang pertama freedom of air, yaitu sebuah perjanjian bilateral atau multilateral yang berisi tentang hak dan kebebasan untuk terbang di wilayah udara suatu negara. Dan yang kedua adalah children, yang mana children ini merupakan
jenis penumpang yang anak-anak dari 2 sampai 12 tahun. Dan yang ketiga adalah return, yaitu bentuk perjalanan pergi pulang dengan rute yang sama. Kemudian ada reservation, yaitu sebuah proses pemesanan tempat duduk di dalam pesawat untuk penumpang dan barangnya dalam satu penerbangan. Reservation juga diartikan sebagai suatu proses pemesanan untuk layanan-layanan tertentu seperti kamar hotel, pertunjukan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah schedule, yaitu jadwal daripada penerbangan. Dimana kalau kita melakukan penerbangan tentu kita harus kita memiliki jadwal daripada penerbangan tersebut. Nah, kemudian nama bandar udara, kemudian transit, dan dilanjutkan dengan daerah tujuan. Nah, jadi nama bandar udara ini teman-teman, saya ambil salah satu contoh adalah contohnya yaitu mulai dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang tentunya berada di kota Jakarta dengan IATA CGK, kemudian transit ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang berada di Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara, kemudian kota tujuannya adalah Bandar Udara Binaka yang terletak di kota Gunung Sitoli di Provinsi Sumatera Utara. Jadi kira-kira begitu saja, dan kemudian kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisu tiket ya. Jadi langkah-langkah dalam mengisu tiket adalah yang pertama-tama kita buka dulu linknya, kita cari maskapai yang ingin kita buka. Di sini saya buka AirAsia, kemudian saya kasih Jakarta ke Bali. Jadi dari Jakarta ke Bali, kemudian dengan satu penumpang dengan kelas penerbangan yang ekonomi pada tanggal 17 Desember 2003. Kemudian kita akan diarahkan ke harga-harga yang ditawarkan oleh maskapainya. Ada yang 1.408.000, ada yang 1.500.000, ada yang 1.588.000, ada yang bahkan 1,700 ya. Kemudian saya coba yang 1.400.000 ya. Kemudian kita akan diarahkan ke pengisian data ya, dengan login ya, mengisi data pemesanan, detail travelnya ya. Kita bisa login menggunakan nomor telepon ya, nomor telepon ataupun email ya. Saya di sini memilih untuk menggunakan login menggunakan email ya, menggunakan email. Kemudian diarahkan kembali ke halaman sebelumnya untuk mengisi detail travel ya. Nah, di sini kita bisa mengisi nama depan kita ya, tanpa gelar. Kita tidak perlu mengisi gelarnya. Dan kemudian country code-nya itu di nomor telepon yang tertera, atau bisa di email ya, bisa di email. Dan kemudian detail travelnya ya, kita isi detail travelnya dulu teman-teman. Nah, ini sangat penting karena kita harus bisa memastikan bahwa nama penumpang itu persis seperti yang tertulis di KTP ataupun paspor ataupun surat izin yang kita miliki, mulai dari nama, tanggal lahirnya dan lain sebagainya, agar tidak salah apabila kita sudah memesan tiket kemudian tidak ada masalah nantinya. Nah, jadi kita isi kewarganegaraannya, warga negara Indonesia ya, warga negara Indonesia.
Kemudian kalau sudah kita isi kewarganegaraannya, kita wajib mengisi entah itu titelnya, entah itu kita nyonya, nona, tuan. Nah, itu juga tidak kalah penting teman-teman dalam proses mengisut tiket. Nah, jadi detail yang kecil-kecil pun harus benar-benar kita perhatikan dan kemudian kita simpan. Kemudian kita klik lanjutkan untuk melanjutkan proses registrasi daripada tiket. Nah, bagasi barang bawaan kita itu. Nah, kalau 20 kilo tidak menambah biaya ya teman-teman. Kemudian ada detail keuntungan dari maskapai yang kita gunakan. Kemudian asuransi perjalanan, asuransi keterlambatan, perlindungan bagasi hilang ya, dengan beberapa biaya tambahan. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian kita akan menunggu sebentar sampai prosesnya selesai ya. Nah, dan kemudian kita akan diarahkan ke konfirmasi pembayaran. Nah, setelah kita melakukan semua proses yang tadi dari awal, kita akan diarahkan ke proses pembayaran. Jadi kira-kira itu saja dari saya. Selamat menikmati penerbangan dengan kondisi aman dan nyaman. Bye bye teman-teman, sampai ketemu lagi.